Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu bala musibah tidak akan meninggalkan kepada setiap orang, akan selalu mengiringi, tidak ada berhentinya. Ya. Jangan terlalu melebar mengatasnamakan bangsa dan negara. Dalam satu rumah tangga aja kita bala tidak akan selesai. Sekarang baik dengan istri, besok tidak baik. Sekarang baik sama istri, sama anak kurang baik. Sekarang sama anak baik, sama istri kurang baik. Sama istri, sama anak baik, sama keluarga, sama family nggak baik. Sama semuanya baik, sama tetangga nggak baik. Sama tetangga baik, kadang-kadang sama ayam dan kucingnya tetangga tidak baik. Tidak ada selesainya. Ini bala. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selagi orang itu berjalan di atas dunia ini membawa dosa kepada Allah, jangan berharap lepas daripada bala dan ujian daripada Allah. Tadi sudah saya kembalikan. Silahkan menerima satu bala dan ujian daripada Allah. Tapi jangan sampai kita ini merupakan suatu sabab, merupakan suatu gara-gara timbulnya bala, timbulnya fitnah, timbulnya kegoncangan macam-macam ini datang dari diri kita. Hati-hati. Ini mestinya yang lebih berat peringatan untuk pemimpin. Coba kalau sudah begini, siapa yang ingin jadi pemimpin? Ini permasalahannya. Dalam masalah bala, Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam kitab manaqibnya, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah. Silahkan kita menyintai Allah, silahkan kita makin mendekat kepada Allah. Tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anid ta'awi wal hawasat. Siapapun jangan lagi tidak benar, walaupun benar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini yang itu, hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum diberi hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh? Walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas 'adam at-tatahhur
Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa. Dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah. Berbentuk apapun ujian itu. Ibtalahumullahu ta'ala bil amrad. Diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika awalam yash'uru. Agar dia itu pantas untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, kata Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Hah? Jadi sudah jelas ya. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus? Apa merupakan suatu azab? Terserah kita. Jangan terlalu berkepanjangan mengkritik segala macam, apalagi mencari-cari. Ya. Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an mengatakan, al-mu'min yatlubul a'dzar wal munafik yatlubul uyub. Kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak akan mencari-cari kesalahan seseorang, tidak akan melontarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau orang munafik, ya, akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Sampai orang tuanya pun, sampai turun-turunannya pun yang dulu-dulu akan diungkit-ungkit. Salah, silahkan salah. Dibawa suatu ke pengadilan, diselesaikan. Jangan diputar-putar kayak begini ini. Kalau sampai diputar-putar seperti ini, itu jelas tandanya orang munafik. Sudah. Ya, ini sekarang ini. Ini cocok ini katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati alimun munafikun. Yang lebih saya takutkan yang menimpa kepada umat saya di akhir zaman ini, kata Rasulullah, seorang alim tapi munafik. Alim lisannya, alim pemikirannya, alim di dalam semua ilmiahnya, tapi munafik di dalam hatinya. Tidak ada kejujuran, tidak ada rasa kasih sayang terhadap umatnya, hanya mengikuti kepentingannya. Orang-orang yang begini dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok pada akhir zaman banyak orang-orang muda-muda, banyak orang-orang berpenampilan intelek, pakar-pakar, cendekiawan, kata Rasulullah, begitu mudah mengeluarkan segala ilmu. Yaqra'unal Qur'an. Tapi apa kata Rasulullah? Iman mereka tidak sampai sedalam tengkuknya. Begitu mereka menghadapi suatu ujian daripada Allah, tidak tercapai semua cita-citanya, tidak tercapai semua perjuangannya, menghadapi suatu apapun, ya, mengatasnamakan ini, tidak menerima hatinya atas takdir Allah. Apa kata Rasulullah? Imannya dalam keluar dari hatinya lebih cepat daripada keluarnya busur. Ngomel mereka,
Dzalika bi annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Mereka-mereka yang mudah tidak menerima atas takdir Allah. Tidak menerima atas perjuangan-perjuangannya yang tidak berhasil, akan dihapus sebuah amal ibadah dan perjuangannya. Ini suatu nas Al-Quran. Tapi kita umat Islam memang beginilah kenyataannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Memang agama Islam itu memang terdinding. Yang mendindingi orang Islam sendiri. Gitu loh. Kalau musuh di luar Islam mudah kok menangani kita kok. Kalau di luar Islam itu mengaku hebat, mempunyai bom atom, bom nuklir, mempunyai bom, tolong dibom deh orang Islam, nggak berani. Ini agama yang mulia, agama Allah, tidak mudah membawa keislaman ini. Ya, tapi kenapa Islam ini jadi lemah? Bukan karena dimatikan kita oleh orang luar Islam, bukan dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan di luar Islam berbentuk zahir atau batin. Yang melemahkan perjuangan kita sesama Islam ini adalah orang Islam sendiri. Ini sudah pembawaan. Karena itu akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu hadis apa? Nah, Innallah la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum. Wa fi riwayatin innallah la yu'ayyidu hadzal din bir rajulil fasik. Ini kata Rasulullah, agama Islam itu akan kuat. Tapi justru yang menguatkan agama Islam itu adalah orang-orang yang kelak di sisi Allah tidak akan mendapat bahagian. Yang menguatkan agama Islam itu justru orang-orang yang fasik. Di luar Islam menghargai sama kita. Sembayanglah dulu. Ini sudah waktu sembayang zuhur. Di kantor kan begitu. Kadang-kadang justru orang Islamnya yang mengejek. Baca wirid apa kamu? Kok lama sekali zikir itu? Tunggu bos. Ini sama Islamnya kadang-kadang begini ini. Jadi apa? Semuanya ini dikembalikan apa? Karena tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kembalikan semua itu bisa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, sudah malam, udah jam 10, ngantuk ya. Jadi insya Allah itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pokok apa yang saya sampaikan itu adalah apa? Bersyukur kepada Allah. Syukur yang pertama mensyukuri Islam dan iman. Syukur yang kedua mensyukuri diberi nikmat sihah wal afiyah. Syukur yang ketiga mensyukuri diberi rezeki yang cukup. Apapun keadaan kita masih tetap apa? Diberi cukup oleh Allah. Baru yang keempat ini nanti mohon ampun dirinya kepada Allah. Yang nomor 2 mohonkan ampun kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya dan kepada semuanya. Baru membaca sholawat dan mohonlah kepada Allah. Lihat ini dulu. Jadi siapapun tanpa bersyukur akan terkena penyakit apapun. Dan harus diingat bahwa bangsa Indonesia, bahwa keadaan negara Indonesia ini adalah negara yang makmur, yang patut disyukuri, yang patut tidak ditamai, diserakai, apalagi saling menghasut, saling menjatuhkan. Kalau ini selesai, tidak ada kok, kita makmur kok. Jadi tolong sampaikan kepada mereka hanya satu saja, karena tidak bisa bersyukur kepada Allah dan tidak bisa mensyukuri nikmat daripada Allah.